Temane Polri mau jujur dan ikhlas mempercayai Tuhannya. Ya jujur berserah diri kepada penciptanya, mengakui benar-benar kalau kita ini hanya ciptaan yang nggak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Kita ikhlas mempercayainya, mempercayai apa yang kita percayakan kehidupan kita, ya semuanya, ya takdir kita, ya kehidupan kita. Karena kita percaya kepada pencipta harus ada buktinya. Apa yang kita percayakan kepada pencipta. Kalau kita mempercayai berarti ya harus apa yang kita percayakan. Yang kita percayakan ya hidup kita, takdir kita, nafsi, nasib kita, ya semuanya, totalitas kehidupan kita, kita percayakan kepada pencipta kita. Setelah mempercayakan, Allah juga perlu bukti. Wong kita sudah mempercayakan. Akhirnya kita menetapkan kepercayaan kita kepada pencipta kita. Bukti adalah suatu janji kita. Kalau kita mempercayakan, pasti ada bukti yang kita percayakan itu. Setelah itu kita menetapkan yang kita percayakan kepada pencipta kita. Setelah mempercayakan, kita benar-benar ikhlas untuk mempercayakan dan mendekat dengan ditetapkan kita sebagai janji. Jadi mempercayakan terus ditetapkan kita sebagai janji untuk melaksanakan takdir-takdir itu, itulah suatu ketetapan dan janji kita untuk melaksanakan takdir-takdir itu. Jadi janji-janji itu harus kita lakukan yang namanya dengan takdir-takdir itu. Kalau hanya janji belum melaksanakan berarti belum menetapkan. Jadi ditetapkan terus janji, terus kita melaksanakan. Ketetapan itu adalah janji untuk ditetapi dalam kehidupan kita sehari-hari dan sampai mati kita mempercayai keselamatan dan akhirnya kita dengan keselamatan. Untuk menempati janji yaitu menjadikan ketetapan berubah menjadi kelakuan. Jadi kalau kita sudah ditetapkan terus berjanji, kita menjadikan kelakuan hidup sampai mati. Kalau ketetapan itu terus berjanji tapi belum melakukan, berarti di situ belum melakukan dengan pencipta kita. Dalam melakukan takdir apapun ke depan, kita tetap menggunakan
pikiran dan perasaan atau tenaga itu fasilitas kita untuk menjalani janji kita kepada pencipta kita. Jadi kita di dunia untuk menjalani kehidupan dikasih fasilitas pikiran, perasaan, dan angan-angan, dan apapun itu kita gunakan. Tapi menggunakan itu tetap dalam kesadaran kita untuk melaksanakan janji-janji kita kepada pencipta kita. Di situ kita benar-benar berjanji. Jadi setiap langkah, setiap takdir itu hanya melaksanakan janji kita yang sudah ditetapkan oleh pencipta kita itu. Jadi kita melaksanakan takdir itu misinya ya hanya menepati janji kita kepada pencipta kita. Tidak ada yang lain. Kita tidak terjebak dalam pemikiran ataupun angan-angan di situ. Dalam menggunakan itu kita selalu sadar bahwa semua kehidupan atau takdir-takdir kita itu hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk mendekat Allah dan mempercayainya. Dan akhirnya kita yakin dalam keselamatan. Kalau kita sudah berjanji melakukan apapun, jiwa kita selalu dalam kesadaran. Menggunakan pikiran pun kita di situ mengakui bahwa Allah lah yang mengasih, yang memberi. Pengetahuan apapun kita menggunakan, di situ selalu mengakui bahwa semua pengetahuan itu pun asli dari Allah. Jadi semua hanya dari Allah. Maka kita melakukan takdir, akhirnya jadi enteng dan senang ke depannya tanpa ada beban pikiran dan perasaan. Karena kita sudah meliputi kesadaran kita untuk menggunakan semua itu, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Gus, Gus. Tanya apa ya? Jawab. Ya sudah, kalau ada yang masih kurang paham atau melakukan takdir-takdir dalam kesulitan, mari kita bedah. Saudara-saudara, boleh dipertanyakan apa yang menyebabkan kita, takdir-takdir kita atau kesulitan-kesulitan menjalani takdir. Kita bedah di sini. Monggo, pertanyaan langsung mawon. Monggo langsung pertanyaan mawon. Iya, Mbak. Karena Dulur-dulur kita, yang mau bertanya, monggo gitu nggih, Kang monggo. izin Ya, kita
forum-forum diskusi mawon iki. Ya. Nambahi apa ngono? Kayak gitu sih. Apa sing eneng nambahi apa wae dulur-dulur monggo. Ini ngerti juga. Ini kuat. Ini ngerti juga. Saudara-saudara sudah paham semua kan namanya ikhlas itu. Ikhlas itu hanya kepada pencipta kita. Jadi menyerahkan semua kepada pencipta kita saja. Itu ikhlas. Ikhlas kepada pencipta kita. Untuk menyerahkan semua kehidupan, takdir kita, atau nasib kita, atau rezeki kita, atau mati kita. Kita benar-benar untuk mengikhlaskan kepada pencipta kita. Karena kalau sudah utuh, melangkah itu ya jiwanya ini. Ya jiwanya dengan ini sudah bergerak semua. Dan di situ hanya melaksanakan janji kita kepada pencipta kita, nggak ada yang lain. Jadi karena kita sudah janji memberikan keikhlasan kita kepada pencipta kita, akhirnya kita menjalankan takdir itu hanya melaksanakan janji kita sebenarnya ke depannya itu. Monggo, Izin tanya Kang Abidin, ya, apa maksud definisi dari ketiga kata yaitu ikhlas, rela, dan ridho? Monggo, mohon penjelasannya, Matur Sun. ikhlas yaitu memberikan kepercayaan semuanya kepada pencipta kita. Terus apa lagi nanti tadi? Rela dan ridho Kang Bidin. Ya hampir sama ya sebenarnya. Rela berarti kita ya sudah merelakan. Nah, segi bahasa saja itu. Ridho, ridho ya sama saja sebenarnya juga ikhlas saja. Tanya yang lain boleh juga, monggo. Bung Tomo, karena kita sudah tahu jalan keselamatan dan kita sudah yakin ya dalam keselamatan kita itu kita sudah yakin keselamatan. Terus ke depannya kita ya bagaimana cara kita untuk mendidik anak kita biar bisa selamat, anak cucu kita itu biar bisa selamat, kita harus bisa membimbing dari awal, dari mulai masuk masjid, dari mulai sadar itu, nah di situ kita harus bisa memberikan pengetahuan dengan anak-anak kita. Kita kan sudah menyampai di situ semua. Jadi kita harus bisa menurunkan kepada anak cucu kita keselamatan kita itu. Kan kita sudah benar-benar yakin. Nah, di situ kita harus tahu kan ilmunya ilmunya mulai awal
kalau kita bisa yakin bisa selamat, lah itu kita turunkan kepada anak-anak kita atau kepada saudara yang membutuhkan. Yang penting yaitu kepada keluarga, anak-anak, cucu, sama saudara yang belum tahu jalan kebenaran, kita di situ wajib memberitahu jalan kebenaran atau jalan terang. Dan saudaraku sudah paham semua masalah jalan yang terang itu. Dan kita kan sudah menjalani, sekarang ini kita sudah menjalani. Kita menggunakan pikiran pun kita langsung sadar, oh ini loh dari Allah. Jadi semua fasilitas saja. Kita menggerakkan badan itu pun ya fasilitas saja di situ. Fasilitas suatu saat juga bisa diambil oleh Allah. Kalau kita sakit, jadi anggap aja itu semua fasilitas saja. Ya, yakinnya itu yang kita utuh kepada pencipta kita, itu utuh. Jadi semua itu hanya fasilitas-fasilitas saja. Lah ilmu-ilmunya itu kalau jalan terang itu tadi, lah kita harus bisa menyampaikan kepada anak kita, anak cucu kita, saudara kita. Kalau aku mau menyampaikan ya saudaraku sudah tahu semua ya, di mana ini. Gak ngono ya, Lur. Monggo, tanya Pak Mustaqim. Oh iya, nanya. Ya, Tadi saya simak terselip kata-kata mempercayakan keselamatan, percaya dengan keselamatan. Itu terselip atau ada fiksi lain di situ, Mas Bidin? ya keselamatan kita percayakan kepada pencipta kita, kita kan sudah percaya dengan keselamatan oleh pencipta kita. Kita sudah yakin untuk mempercayai keselamatan kita itu. Masa nggak yakin keselamatan jenengan nang Tuhan yang jenengan? Yakin apa enggak? Kalau nggak yakin ya melakukan ya batal. Oh, nggak yakin. Keselamatan itu kalau masih meragukan batal di situ. Kalau saya tapi kalau masih meragukan Tuhan, meragukan pencipta kita. Jadi kita harus benar-benar yakin. Kalau masih ragu-ragu ya batal bagi saya tapi. Ya, kalau kata-kata seperti ini udah pas. Tadi kan terselip mempercayakan keselamatan gitu loh, Mas Bidin. Mempercayakan keselamatan. Iya, gitu tadi. Ya, Bukan pada Allah, tapi keselamatan. iya keselamatan kepada Allah, saudaraku. Soalnya kalau iman sudah kokoh itu, nanti kena takdir. Takdir itu nggak ini ya, nggak goyang, nggak goyang. Ya saudara kita ya goyang nggak apa-apa lah. Semua itu kan juga Allah. Kadang kena kita kena musibah, kena bangkrut apa kena apa, di situ kadang iman itu goyang, goyang. Loh, padahal semua di dunia itu hanya rasa. Kalau kita sudah paham di dunia itu cuma rasa. Rasa punya uang satu rumah penuh, itu rasa juga. Terus rasa punya hutang banyak, itu juga rasa juga. Cuma rasa kalau soalnya saya sudah sering ini ya, sering sakit rasa. Kalau kita sudah mentok di situ, sudah mentok di sakit rasa, oh iya ini tuh cuma rasa. Sudah mentok ya. Padahal semua rasa itu loh, untuk menambahi kedekatan kita kepada Allah dan menambah yakin kita kepada
pencipta kita sebenarnya. Tapi ya di situ juga lama, berhenti dirasa di perasaan itu ya harus di situ harus merasakan. Coba kalau saudara kita masih masalah ekonomi apa masalah apa di situ masih masih kurang terima atau masih sakit, los kan di situ, los. Di situ loh hanya rasa. Nah, padahal semua rasa sakit apa rasa kurang rela itu semua kita harus tetap merelakan sebenarnya, mengikhlaskan kepada pencipta kita. Kita, oh ini, jadi di situ kita tambah deket, tambah yakin karena itu. Jadi kita tambah yakin, walaupun diberi apapun kita tambah yakin. Alah ini cuma rasa aja. Tapi ya kita tetap bisa merasakan. Seperti kita makan apa kan juga bisa merasakan. Yaitu rasa nggak punya duit ya cuma rasa, tapi kan bisa merasakan. Ya cuma rasa. Kita ya mencari lagi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dan masalah pemberian kan juga Allah nanti. Hidup itu kalau sudah yakin itu enak lor. Kalau sudah bisa, oh ini pemberian, ini fasilitas, ini nikmat, ini itu semua juga pemberian juga. Semua fasilitas untuk kita hidup di dunia. Ke depan yang dipikirkan. Ya, lah jadi kita itu ke depan saja yang dipikirkan untuk keimanan anak-anak kita. Kalau kita sudah penuh dengan keyakinan atau yang ada hanya Allah saja, nah di situ kita yang penting keyakinan kita atau keimanan kita kepada anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang belum di situ ya minta nggak apa-apa terus kepada saudara-saudara semua atau tetangga-tetangga yang membutuhkan kan Allah itu mengirim saudara itu nggak tahu juga kita kadang Allah mengirim saudara itu loh kita nggak tahu kadang kita dikirim saudara baru itu kan lah di situ kita membimbingnya mulai syahadat mulai sholat mulai zakat mulai poso sampai haji kan di situ tauhidnya sudah tahu cara melaksanakan itu. Wong kita sudah tahu jalannya. Salat itu apa, zakat itu apa, kan sudah saudaraku sudah tahu semua di situ. Siapa yang belum tahu, tanya boleh. Jadi kedepannya itu ya itu untuk melaksanakan janji kita. Dan di situ ya sudah jihad itu namanya. Sudah jihad. Karena setiap menggunakan fasilitas pasti sadar dulu atau ingat Allah dulu atau yakin dulu itu baru melaksanakan kan di situ. Sudah utuh. Nah itu sudah jihad. Terus kalau punya harta ya hartanya, kalau punya pengetahuan ya pengetahuannya. Kan di situ terus apa yang dimisikan oleh jamaah kita, lah di situ kita mendukung apa yang kedepannya kan cuma itu. Kedepannya bagaimana apa yang kita bangun sekarang kan itu. Nah, syaratnya kita kan sudah ada imam, terus kita di situ bersatu atau bersaudara sampai mati bersaudara. Jangan untuk memutuskan atau
nyiji-nyiji. Cuma itu syaratnya. Terus bersatu. Monggo, apa masalah syahadat sampai haji kan sudah paham semua. Ya nggak apa-apa kalau dibahas kalau kurang paham. Monggo lur. Apa anak tambahin? Ya monggo, apa yang lain monggo tambahin. Mas Budi, monggo Mas Budi. Biar panjang Mas Budi. Karena aku nggak ini ya, Allah memberikan aku nggak begitu panjang masalah pengetahuan. Monggo Mas Budi. Saya nanya Mas Didin Ya, tentang penyampaian tuh Mas Din. ya, Jadi kepada keluarga atau saudara-saudara yang baru kita sampaikan tentang ketauhidan. ya, Nah, di situ ada yang dikatakan sebelum menyampaikan harus dijadikan kelakuan dulu. Jadi apa yang kita sampaikan kita harus melakukan terlebih dahulu. iya. Lah, Atau gimana? Atau kita sampaikan aja untuk pembelajaran diri kita atau nunggu kita kerjakan baru kita bisa menyampaikan. Tolong dijelaskan Mas Din. lah kita kan sudah mengerjakan. Udah kita tinggal menyampaikan saja. Lah kalau belum mengerjakan apa yang belum dikerjakan kan harus tahu. Jenengan kan dari ngerjain apa? Kan sudah mengerjakan kita semua. Sudah menjalani. Lah kalau belum berarti kan belum tahu belum yang belum apa itu kan berarti tahu kalau belum. Lah terus yang belum apa aku tanya. Masalahnya Kan begini Mas Din, kadang ya, orang kan dia itu paham, hafal betul tentang pengetahuannya, tentang ilmunya. Jadi kalau untuk menyampaikan bagus dia bahasanya tertata, tapi sendirinya belum melakukan apa yang dia sampaikan itu loh Mas Din, seperti itu Mas Din. oh, itu saudara kita apa orang luar yang jenengan maksud? Ya internal kita. Kalau kita kan sudah melaksanakan. Lah kalau orang itu masih bicara saja belum melaksanakan berarti ya masih ngambang. Ilmunya banyak tapi belum melakukan. Masih membaca buku, pengetahuannya itu masih membaca buku saja. Tapi dianya belum sampai situ. Bisa membuat pentol di buku, tapi dia nggak pernah membuat pentol, cuma cara-cara saja. Lah dia sudah pernah melaksanakan apa belum? Kalau belum mengapa bicara? Dapat cuma di situ kan ngambang. Kenyataannya kan belum. Yang penting ya nyatanya dulu. Iya benar Mas Din. Jadi teringat saya memang dari bimbingan imam kita itu kan dari kelakuan dulu. Nah, di situ baru bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Kalau di luar sana kan kebanyakan dia mempelajari ilmunya, mempelajari pengetahuannya, terus disampaikan ke khalayak umum, ke orang lain kan seperti itu ya, ingat ya. Iya. Soalnya keimanan itu harus ada yang menanam. Harus ada yang membuka hati dan menanam. Saudara-saudara kita semua itu harus menanamkan ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Ya nanti bisanya ya cuma membaca saja. Melakukannya nggak bisa. Karena hatinya masih buta, masih tertutup.
Ya bisanya ya bicara, tapi hatinya nggak tahu, masih buta. Nah kalau sudah ditanami keimanan, dibuka, baru nanti Allah mendidik lewat takdir-takdirnya itu. Baru paham dengan lakunya dan ilmunya. Kalau nggak dibuka ya nggak bisa. Saudara-saudara kalau nggak ketemu saudara sini ya mungkin nggak bisa seperti ini kan. Kan ada yang menanam iman dulu itu. Kalau nggak ya nggak bisa. Nah kita kan untuk menanam-nanam itu. Kalau orang yang butuh kita tanami. Kan begitu. Pas seperti urutan pelajaran kita selama ini Mas Bidin ya. Hmm. Kan pertama kita diajarin untuk jujur, sidik. Nah setelah jujur bisa dipercaya, amanah, dan melakukan di situ. Nah baru tabligh, baru kita menyampaikan. Hmm. Itu Mas Bidin ya. Iya, tablik itu yang terakhir. Karena sudah melakukan. Terus tadi yang ditanyakan Mas Dede tadi, ikhlas, rela, sama ridho itu apa di situ itu yang saya ketahui masalah ikhlasnya itu Mas Bidin yang agak beda dengan ridho sama rela tadi. Kalau ridho rela itu sama artinya, cuman bahasanya aja. Tapi itu untuk manusia. Hmm. Kalau ikhlas itu ini mohon maaf ya saya tanya, apa Anda dikhususkan ke Tuhan aja ikhlas itu? Iya, ya bisa, ya. Ya sebenarnya ya ikhlas itu ya ke Tuhan. Cuma manusia kan ada nggak sama. Sebenarnya ya ke manusia juga ikhlas sebenarnya. Cuma biasanya kan kita ikhlas kepada manusia. Ini yang banyak ya. Ikhlas kepada manusia. Tapi suatu saat manusia itu loh nggak nganu sama kita, nggak akur sama kita atau menjelekkan kita. Nah di situ kita keikhlasan kan hilang. Kita membenci orang itu atau di mana. Nah karena kita belum ikhlas kepada Tuhan. Kalau kita sudah ikhlas semuanya ya tetap ikhlas sebenarnya di situ. Wong dia itu juga yang menciptakan juga Tuhan kok. Makanya ikhlas itu hanya bisa kepada pencipta kita atau Tuhan. Ya, ikhlas itu bisanya cuma kepada Allah. Kalau kepada manusia biasanya kan ya seperti itulah sudah saudaraku sudah tahu semua. Kalau kepada manusia kadang kan suatu saat kalau kita nggak kasih uang apa itu kan orang itu menjelek-jelekan kita lah. Di situ kita kadang nggak ikhlas. Nah, situ. Bahayanya di situ. Tapi kalau kita kan sudah ikhlas kepada pencipta kita ya sudah. Karena kita mengasihi orang kalau nggak ikhlas pun akhirnya kita juga sakit juga. Untuk apa kita sakit hati kita? Emang Tentang masalah kejujuran Mas Din, jujur, ikhlas mempercayai Tuhan itu untuk hidup itu dari dalam apa dari luar dulu Mas Din? Jujurnya itu. Coba dijelaskan Mas Din. jujur ya hati kita itu loh. Benar-benar percaya dengan pencipta kita mempercayakan apa enggak? Tanya ya hati kita. Hati itu nggak bisa bohong. Bener asli jujur hati itu. Lesan bisa bohong tapi hati nggak bisa jujur. Kepada Tuhan itu nggak bisa. Cuma kalau orang luar itu sebenarnya juga tahu hati itu nggak bisa bohong. Tapi di situ kan tertutup lagi soalnya nggak ada yang membuka. Sebenarnya hati semua hati itu nggak bisa disuruh bohong. Cuma disuruh jujur udah nggak kuat. Hati itu nggak bisa dibohongi ya sebenarnya. Apalagi dengan pencipta kita. Kita benar-benar mengakui jujur semua itu asli dari Allah. Itu jujur hati kita itu benar-benar jujur. Jujur kepada Allah. Tapi jujur ini ada dua ya itu ya. Jujur apa itu tadi? Yang kemarin itu.
Ya, jujur pada makhluk sama jujur pada Tuhan. Kalau kepada makhluk kan aslinya itu nggak jujur nggak apa-apa. Kalau membahayakan kan begitu. Jadi jujur tapi kalau malah remek ya aja jujur. Ya piye mereka remek ngono. Tapi hati kita kepada Allah tetap jujur. Jujur dan lurus. Jadi jujur kepada Allah dan jujur kepada makhluk. Jadi nek jujur karo makhluk kok membahayakan ya kita nggak usah jujur. Kalau membahayakan kok terus jujur. Nah, jujur itu alah karo menungso ngapus-ngapusi ngono sing penting karo Gusti Allah gak ngapusi. Apa meneh nek karo wong jobo gampangane ngono lho nyambut gawe ya wis piye. Bagaimana cara kerja itu. Wong dia nggak iman. Jadi kamu bisa nipu, tipu aja nggak apa-apa. Kan begitu. Jadi jujur itu kepada Allah dan kepada saudara itu harus jujur. Karena kepada orang lain ya bagaimana kamu bisa untung. Kan begitu. Daripada kita jujur mau Ya, tadi dikembangkan jujurnya tuh Mas Din. Kan berarti dari dalam ya hidupnya ya, dibawa keluar iya, gitu ya. iya ya dari dalam. Esensinya yang saya tanyakan itu. Jadi Mm-mm. dari dalam dulu, bawa hidup keluar, bawa semangatnya itu ya. Iya, Niatnya tadi. dari hati. Jujur, Terus dari mempercayai hati, Tuhan. terus jiwa jadi kelakuan. Jadi nampak jadi kelakuan juga kejujuran itu. Jadi kelakuan. Jadi dari hati, terus ke jiwa, terus jadi kelakuan hidup. Jadi keluar hidup itu iman kan untuk hidup. Jadi iman itu yang untuk hidup ini loh, untuk menghadapi takdir-takdir itu loh. Terus kita kan diberikan takdir. Ya cuma itu, terus kita menghadapi itu bagaimana? Di situ tambah yakin apa tambah sakit atau tambah bagaimana dengan takdir-takdir yang diberikan oleh Allah setiap hari kita kan nggak tahu. Tidak ada yang tahu besok bagaimana nggak ada yang tahu. Nggak ada yang menyakitkan apa itu. Tapi sudah tahu rasanya sakit, alah cuma seperti itu aja lah. Udah kita tambah yakin. Jadi semua takdir itu untuk menambah yakin kita kepada pencipta kita. Makanya jangan bersedih. Wong iman kok sedih berarti yo kurang yakin. Jadi semua itu ya juga sekarang. Sholat sekarang, sirotol mustaqim ya sekarang. Nggak nunggu mati. Puasa ya juga sekarang. Jadi semua jadi satu sebenarnya. Jihad juga sekarang. Jadi kita hidup ya untuk jihad. Cuma ilmunya kan satu-satu. Menerangkan satu-satu. Tapi sebenarnya juga sekarang semua. Itu sekarang semua. Sholat juga sekarang. Lurusnya hati itu loh. Siratal mustaqim juga sekarang. Jadi semua itu ya sekarang. Ya kita hidup ini. Ya sekarang ini. Ya setiap hari yang kita lakukan diberi takdir oleh Allah itu. Urut-urutannya dari awal itu gimana Mas Din? Awalnya mengetahui dulu ya. Terus habis itu diimani, beriman. Mengetahui dulu Iya, dengan penciptanya. Terus di situ iman. Jadi iman kan. Mempercayai. Nah, percaya itu dibawa untuk mendekat. ya. Pertama kita kan percaya kepada Allah ya, iman kepada Allah. Jenenge iman kepada Allah berarti ya harus tahu Allah. Syahadat. Syahadat itu harus ada yang menyaksikan. Jadi benar-benar hatinya itu
benar-benar merasa tidak bisa apa-apa, harus merasa ciptaan. Lah di situ benar-benar mengakui Allah, mengakui penciptanya itu loh. Nah di situ harus benar-benar tahu. Wong bersyahadat berarti kan menyaksikan hatinya yang benar-benar meyakini itu loh dengan penciptanya. Lah di situ kan dituntun dengan syahadat. Syahadat itu harus ada orang dua yang menyaksikan, namanya manusia, orang dua jadinya, atau imam atau siapa yang menanam imannya itu harus ada orang dua, syahadat itu harus orang dua. Jadi dituntut benar-benar itu syahadat itu hati ya sebenarnya itu hatinya itu benar-benar mengakui pencipta kita. Syahadat itu benar-benar meyakini dengan penciptanya itu syahadat. Lah kalau belum tahu terus mau menyembah apa, wong belum tahu penciptanya, belum meyakini penciptanya, terus bagaimana? Makanya orang sholat itu harus tahu Tuhannya. Kalau nggak tahu, terus menghadap kemana sholatnya? Kan harus tahu. Hatinya itu benar-benar tahu, benar-benar merasakan. Salah satu kan sholat. Sholat berarti ya lurusnya hati. Itu 24 jam kalau sudah sadar itu ya, kalau sudah beri kesadaran kita 24 jam kan sadar terus. Palingnya lupa itu kan ya lupa pemberian kan nggak apa-apa. Yang lupa pemberian. Tidak melupakan kan beda. Itu sholat. Terus zakat itu ya yang punya uang. Itu pun nggak ada ilmunya sebenarnya ya. Nggak ada ilmunya itu gini loh. Kamu dapat uang 1 juta. Kalau zakat kan umumnya berapa? Kalau kamu ingin dalam hatimu langsung aku ingin memberi 200 ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya itu nggak ada ilmu juga masalah zakat. Nggak ada buku 1 juta harus segini-segini itu nggak ada. Lah hatimu itu loh ingin memberikan berapa. Itulah yang baik itu. Nggak harus dengan buku harus segini-segini nggak. Terus puasa. Puasa itu apa? Puasa itu ya selalu di Baitullah. Hatimu itu loh selalu di Baitullah. Mau sudon itu lo nggak berani di situ kamu. Mau sudon sama saudara atau sama orang lain, kamu bisa merekso, apa tuh ngarani itu. Sudah bisa wis diresok Gusti Allah ngoten dengaran. Dadi mau sudon itu sudah nggak berani karena dia tahu dia itu di dalam Baitullah. Jadi kalau dia mau sudon berarti dia keluar. Jadi dia nggak berani keluar, selalu di dalam. Itu puasa. Ya, kalau sudah begitu kan haji. Nah itu kan kalau syariatnya seperti itu ya kamu lakukan juga nggak apa-apa. Cuma intinya kan tauhidnya seperti itu. Kelima waktu itu kan kamu lakukan juga nggak apa-apa. Yang penting kan kamu menghadapnya sudah tahu benar-benar menghadap pencipta kamu. Dan kamu berdoa itu harus tahu maknanya. Membaca Fatihah nggak tahu artinya ya nggak usah baca Fatihah ya basa Jawa ya ora apa-apa. Wong ora aro artine ya apa. Jadi syariatnya di mana, lah tauhidnya di mana melaksanakannya kita harus dua-duanya. Jadi Hablum Minanas kalau masih dulunya seperti itu ya Hablum Minanas lah. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Ya terserah saudara-saudara. Kalau masih Hablum Minanas ya sudah enggak apa-apa. Yang penting sudah tahu intinya atau tauhidnya benar-benar menghadap pencipta kita. Waktu itu bukannya enggak waktu 5 waktu saja. Ya kondisi apapun dia harus dalam kesadaran. Itu sholat juga sebenarnya. Monggo, yang lain. Siap, saya itu melanjutkan jujur yaitu ke makhluk. Kan kalau ke pencipta kita itu kan nggak ada syarat. Kalau jujur ke makhluk itu ada syaratnya 3. Nah, makanya yang 3 itu jelasin biar pada takut pada lupa begitu lur. Oke, yang kemarin kan kata Imam udah dijelasin syaratnya itu jujur ke makhluk ada 3. Nah, jangan merugikan, harus menguntungkan. Mangga coba lanjut. Lalu sudah Takut pada tahu kok lupa. tanya. Kan jenengan wis seru aku mau. Itu kan pertanyaan Pak Budi kan maksudnya kurang
cukuplah gitu, makanya jelasin ke situnya. Ya Mangga. makanya kalau nggak membahayakan ya nggak usah jujur mau membahayakan. Kalau nggak menguntungkan ya nggak usah jujur mau nggak menguntungkan. Kalau merugikan ya nggak usah jujur mau merugikan. Kan gitu aja. Ya kita kan bisa tahu di situ. Ini kalau kita jujur ini kita rugi apa enggak ya? Terus membahayakan enggak ya? Kadang saudara ada kan orang kadang di ini ya orang lari terus itu masuk kamar. Padahal itu bahaya nanti kalau dibunuh. Nah kita kan nggak jujur aja. Kan bisa aman. Dan kita sudah tahu bagaimana kalau ini jujur, kalau nggak jujur kan posisinya ada di situ. Kalau nggak jujur, wah aku malah rugi ya. Ya paling nggak jujur aja, oh nggak karo menungso. Karo menungso sama-sama makhluk aja nggak apa-apa. Apalagi orang luar. Kan begitu. Kalau sama saudara ya jujurlah. Terus kita dibicarakan baik-baik. Kita saudara sama saudara aja ada yang ada nggak jujur. Contoh, pinjam uang. Lah itu kan nggak jujur juga. Katanya seminggu, lah lebih dari 1 minggu. Itu kan nggak jujur kan sebenarnya dengan akadnya. Tapi kita kan memaklumi. Oke, siap. Mangga lanjut. Kalau kita sudah iman, diberi kesadaran oleh Allah yang penuh, kita itu melakukan apapun ya, itu selalu sadar dulu. Jadi melakukan apapun itu kita sudah sadar dulu. Dalam melaksanakan takdir itu kita sudah sadar dulu. Kita naik apapun itu yang menyelamatkan itu Allah, itu benar-benar mengakui. Jadi hati itu loh, kalau naik apa itu loh, jujur. Loh iya, yang menyelamatkan ini loh Allah. Jadi selalu selalu bisa merasakan dengan kedatangan Allah itu loh. Kita selalu bisa merasakan di situ. Dengan kedatangan Allah itu kita sudah bisa merasakan. Itu dulu yang kita terus kita melakukan apa-apa. Kita melakukan takdir apa setiap hari itu. Kalau kita sudah merasakan oh ini fasilitas dari Allah, itu enteng loh. Di situ ringan. Semua itu fasilitas dan pemberian Allah untuk hidup kita di dunia untuk mendekat dan yakin. Seandainya kita kadang kan sakit kan kita lo nggak bisa apa-apa. Kita kan tahu oh iya sebenarnya kalau kita sakit lo nggak bisa apa-apa. Jadi kita menggunakan jasa kita itu kita benar-benar mengakui oh ini loh fasilitas Allah memberikan kepada kita untuk kehidupan di dunia ini. Jadi kita menggunakan itu benar-benar mengakui ini benar-benar fasilitas dari Allah. Jadi melakukan apapun itu benar-benar mengakui Allah asli pemberian. Di situ nanti ringan. Tapi kadang ya juga berhenti lama di perasaan juga ya lama juga. Kita kena ekonomi saja biasanya situ bertahun-tahun kita bersedih. Kita bicaranya iman percaya kepada Allah, tapi nyatanya hatinya itu loh masih ada kesedihan dikasih takdir. Ya katanya sudah percaya kepada Allah sepenuhnya untuk mempercayakan hidupnya, takdirnya, nasibnya, rezekinya, matinya sudah dipercayakan penuh. Tapi nyatanya diberi takdir dalam hatinya masih sempit. Banyak. Nah itu hilangilah kesempitan itu. Kita benar-benar mempercayakan itu semuanya. Nikmati semua itu asli pemberian dari Allah. Nanti kalau masih nyempit, kembalikan kepada pencipta kita. Ini asli, akui langsung itu. Ini asli pemberian dari Allah. Biar aku nggak lupa. Kan begitu. Akui dulu. Akui dulu kalau kita lagi
menyempit hati atau bagaimana. Aku ini asli pemberian dari Allah. Kalau nggak kembali ke Allah, terus kepada siapa kita untuk mengembalikan lagi? Semua itu dari sana. Kalau kamu bisa tidak kamu kembalikan kepada Allah, nanti di situ kamu bisanya ya pengakuan juga. Jadi kalau ada apa-apa itu kurang cocok atau merasa sempit takdirnya, ya kembalikan kepada Allah saja. Biar Allah yang melapangkan dada kita, tambah yakin. Kalau tidak kembali, kalau kita sudah iman, nggak mungkin bisa bertahun-tahun nggak bisa karena nggak dikembalikan. Benar-benar akuilah penciptamu yang bisa melanggarkan dada kita. Karena hidup itu benar-benar ke depan. Benar-benar menghadapi hidup setiap hari dengan lapang dada kita punya keyakinan dengan pencipta kita. Kalau masih menyempit-menyempit, ya Robito sama saudara. Di situ biasanya ada solusi-solusi. Monggo, yang lain. Karena saudara kita ini sudah mapan semua, nanti ke depannya ini untuk hidupin. Nanti kan sudah ditata, sudah semua pada mulai ditatakan sama Gus. Karena sudah pada melakukan, sudah pada tahu, sudah pada mapan. Jadi untuk hidup, gimana untuk hidup ke depan. Kalau kita sudah tahu untuk mewariskan anak-anak kita dan anak cucu kita. Jadi bukan hanya keselamatan untuk diri kita saja. Nah itu kan di situ namanya jihad. Kesedihan itu kalau bisa jangan diutarakan kepada manusia. Kalau kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya utarakan biar plong. Kalau bisa. Jadi kalau bisa, tapi kan ini kan kalau bisa diutarakan langsung sama Allah. Jadi kita ya sama saudara kita kalau masih saudara biasanya ada solusi, tapi kalau enggak kan biasanya kesedihan malah dilebih dengan kesedihan. Nah, kalau bisa itu kita jualnya sama Allah. Jadi hati kita yang jual sama Allah. Kalau kita kesedihan kita dengan manusia, berarti kalau kita sudah bertauhid, di situ kita berarti tidak terima dengan takdir Allah sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Wong dikai cobaan ngene wis kondo-kondo sudah bicara sama orang-orang, aku kok takdir ngene-ngene loh. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa itu langsung dengan Allah saja. Kalau sama saudara ya nggak boleh lah. Kadang-kadang kalau sama orang lain kadang malah kita curhat malah lebih parah lagi sana curhatnya. Terus di mana? Bingung juga. Minta solusi katanya dia malah sedih. Lucu juga. Aduh nasib. Kalau sama saudara ya saudara pasti bisa, insya Allah. Lombok ya. Ini sudah mulai misi penataan saudaraku. Jadi sebenarnya ya hidup iman itu ya buat kelakuan. Jadi hati, jiwa, raga ya ini, ya jadi raga ini ke depan. Tapi dalamnya sudah utuh, benar-benar mengakui penciptanya dalam kondisi apapun. Itu dulu baru bergerak itu. Jadi kesadaran itu meliputi
segalanya. Kesadaran itu apa? Ya, mengakui penciptanya dan memberikan semua kepercayaan kepada penciptanya itu, sadar dan ikhlas untuk memberikan kepercayaan kepada penciptanya, itu namanya sadar, itu utuh. Jadi melakukan itu sudah sadar dulu baru melakukan. Tapi sudah lakukan, nggih, monggo. Sekarang ini kan kita sudah dalam fase niat. Iya, Setelah sekian lama kita ditanam keimanan kita. Di situ kita menetapkan keimanan kita di dalam hati. Jadi waktu kita turun mendekat, nah di situ kita merasa tenang, ya, damai. Nah sekarang ini kan fasenya sudah untuk dijadikan kelakuan dengan apa? Dengan niat. Karena kita kan udah jujurnya itu mengakui sebagai ciptaan yang tidak bisa apa-apa. Penciptanya yang bisa, kita mengakui kalau kita tidak mampu, pencipta kita yang maha mampu. Lah di situ kan tinggal niatnya saja. Nah iya, karena itu yang paling penting sekarang itu kan kita ini mengetahui keluar masuknya, mengetahui longgar sempitnya. Kalau kita tahu sempitnya, nah di situ nanti kita sadar, oh kalau kita mau longgar ya kembali lagi ke Tuhan. Jadi keluar masuk itu, keluar iya, masuk. Jadi dengan niatnya tadi, kalau sudah kita turun, ikhlas, mempercayai Tuhan, tetapkan rasa percaya kita kan, nah kerasan sama Tuhannya, nah karena kita ini ingat masih hidup, punya nah janji, ya, ketetapan itu. janjinya tadi diniatkan, dibawa Ya, hidup keluar, karena sudah bersama Tuhannya tadi loh Mas Budi. Jadi ya, nanti kalau ketemu masalah apapun, kalau kita ada di situ sempitnya, langsung cepat baliknya longgar itu. Karena tahu itu tadi loh, siapa yang dipercaya itu tadi. Nah tinggal itu aja kita ngamatin diri kita sendiri, keluar masuknya, longgar sempitnya, jauh dan dekatnya harus tahu itu. Kalau dekat itu bagaimana, kalau jauh itu bagaimana, kita tahu sendiri. Dengan apa? Dengan niat kita, niat sucinya tadi itu. Itu aja yang hari-hari kita lakukan. Untuk selalu apa ya, selalu total menyerahkan diri kepada Tuhan kita itu loh. Untuk dirawat Tuhan kita sampai mati. Seperti itu Mas Din, yang harus kita amati itu ya diri kita dalam posisi apa sekarang ini, saat ini. Sedang dekatkah atau di posisi lagi menjauh. Kita sendiri yang tahu, karena itu bukan orang lain yang mengetahui. Untuk hari-hari kita bawa hidup ini loh, diberikan nyawa oleh Tuhan kita ini. Jadi nanti ya. lebih jelas kalau seperti itu. Mm-mm. Mengetahui posisi hidupnya. Yang penting janjinya tadi itu diniatkan. Kalau di dalam hati aja kan masih jadi ketetapan. Belum menjadi kelakuan. Nah niatnya tadi tergeraknya dari dalam dibawa keluar. Seperti apa yang dipercaya di dalam itu. Melakukan apapun di situ nanti ya tetap yang dipercaya itu penciptanya yang menggerakkan. Atau ada masalah apapun. Jadi kalau sudah begitu aman, kita selamat dalam genggaman Tuhan. Ya, longgar terus. Ya, bukan berarti longgar terus, kadang juga ada menyempitnya. Tapi kalau sempit kan tahu lah, kembali lagi ke dalam. Iya, rasa, cuma Ya. rasa nanti cuma ini. Iya, ya dirasakan sebentar saja. Kalau ada rasa-rasa itu ya dirasakan sebentar saja sudah tahu. Oh ini rasa, alah cuma rasa. Jadi kita kembali lagi kepada iman kita tadi kepada pencipta kita. Kan kita semua melaksanakan takdir kan menepati janji kita sebenarnya. Kita bergerak itu loh menepati janji kita kepada pencipta kita sebenarnya. Menempati. Kalau masih niat saja berarti belum menempati. Jadi hidup kita sebenarnya itu yang menepati janji kita sendiri sebenarnya. Pola kita hidup itu menempati janji kita. Takdir kita itu menepati janji kita yang sudah kita tetapkan kepada pencipta kita itu.
Jadi di situ melangkah kemanapun ya enak, karena kita itu melaksanakan janji kita kepada pencipta yang kita tetapkan tadi. Enteng, Tapi niat gitu. nggak bisa ditinggalkan Mas Din, niat itu Mas Din. Ya, niat itu kalau Ilmu diucapkan pasti ada harus ada niat. niat dulu. Sebenarnya niat itu otomatis dari dalam. Ya, kalau ilmunya ada niat. Tidak Sebenarnya bisa niat kita itu, ya, tiba-tiba menikmati tanpa ada niat dulu. iya. Tapi itu harus membawa semangat juga Mas Din. Niat itu bisa terlaksana kalau harus ada semangatnya itu loh. Ya, Gitu, kan? otomatis jiwanya wis semangat. Iya. Karena sudah mempercayakan tadi dengan total. Niat itu cuma sebenarnya bahasan ilmu ya, tapi dalam hati kita kan mesti mau kemana kan ada niat, kan nggak kita ucap niat itu, otomatis ya bergerak itu loh niat. Jadi kamu mau minum ya bergerak minum ini. Kalau kamu mau niat kok belum minum-minum berarti ya kamu belum niat namanya, masih di dalam. Jadi niat itu sebenarnya geraknya kita itu, bergeraknya kita melakukan apapun itu niat, mengerjakan niat yaitu. Kalau masih di dalam, ya belum. Masih di dalam kok. Niat itu sebenarnya otomatis. Di dalam itu cuman ketetapan, Ya. janji. Mm-mm. Sekarang itu janjinya Mm-mm. sudah diniatkan menjadi kelakuan, bergerak, dan membawa semangatnya untuk Ya. Oke. Niat itu otomatis dari dalam ya. Jadi ya bergerak itu namanya sudah mengerjakan niat. Contoh di sini ada kopi di depan, tapi kita itu niat minum. Tapi belum bergerak, berarti belum merasakan niat. Jadi otomatis di dalam. Kalau kita sudah minum, berarti sudah melaksanakan niat. Kalau sudah minum, tapi kalau aku niat toh tapi orang tak lakoni, berarti belum melaksanakan niat. Jadi niat itu bergeraknya itu. Di juga maplek dombe lah itu berarti sudah. Pengen tok berarti. Berarti pengen tok belum lakoni. Niat itu bergeraknya itu loh yang melaksanakan. niat itu memang masing-masing orang tuh bisa mengetahui kan dia sendiri yang merasakan itu. Iya. Ada niat, ada. Ya bukan berarti harus diucapkan dengan niat itu loh. Ya, Dia mengetahui. ya. Kalau dibahas ilmu ya ada niat lah, tapi kalau diri sendiri kan ya sudah tahu kan niatnya ya itu tadi. Iya. Jadi niat itu yang nggak diucapkan, masuk aku harus mangan, aku harus sandalan, kan nggak gitu. Tapi kalau dibahas ilmu ya adalah niatnya gini, kan gitu. Sebenarnya dari dalam kan nggak ada ucapan juga itu setiap manusia. Oke Mas Budi, saudaraku, kapan nang parena ini? Ya, monggo lanjut. Yang lain. Oke. Wis dulurku lho padang-padang, sapa sing peteng? Kula nuwun Kang Bidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Duh. Teko apa ngono kok lanjut iki piye to ceritane? Ah, masuk. Jadi niat itu mengerjakan itu ya. Jadi punya niat terus dikerjakan, nah itu namanya mengerjakan niat. Kalau belum dikerjakan berarti belum. Ngono wis. Wong di niat tok meneng ae. Niat mangan gak turu ae ya ora wareg wong sing niat. Gak usah niat kadang mangan berarti ya wis wareg. Piye terusan? Jadi mengerjakan itulah niat. Nah, belum mengerjakan ya belum. Jadi mengerjakan sesuatu. Jenenge batin tok ya warek-warek kok. Batin mangan ora nglakoni mangan, orang nglakoni nggak makan ya nggak kenyang-kenyang. Punya niat tapi nggak makan. Bergeraknya jiwa itu loh. Sudah mengaku iman tapi
kelakuannya tetap seperti itu, nggak ada ini, nggak ada ini. Kan bisa dilihat kan di situ. Kita bisa membaca diri sendiri sebenarnya. Aku ini jane iki wis iman tak durung toh. Kok cik gini ya, kan bisa toh kita. Jujur lah kepada hatinya, kepada Allah dan kepada dirinya itu jujur. Iman kok cik gini iki jane wis iman apa gurung. Kan bisa dibaca hatinya. Kalau iman semua sudah beriman yakin, cuman kadang di situ lali akan apa lupakan niatnya. Tidak jadi kelak. Semua sudah iman. Niat mengerjakan ya berarti, maksudnya mengerjakan itu loh. Jangan terus punya niat terus duduk saja yang nggak jadi. Jadi mengerjakan. Niat itu mengerjakan. Bergerak. Monggo, yang lain sama nampi nampi betul. Monggo yang lain, monggo. Pengen nambahin Tanya, gimana monggo. tanya Mas Gustin, Nggih. ciri-cirinya orang yang sudah dekat itu gimana? Orang yang sudah dekat kepada penciptanya. Iya. Iya, silahkan Gustin. Ada yang tanya ini mana? Ya sudah merasakan, ya dia sudah yakin dalam hidupnya. Dalam menghadapi takdir itu sudah punya keyakinan dan tenang. Benar-benar yakin. Dan itu ya yang bisa merasakan ya orang yang bisa dekat. Kalau nggak dekat ya nggak bisa. Kalau orang tanya cuma ilmunya, tapi kalau orangnya nggak dekat ya nggak bisa merasakan, nggak bisa yakin. Iya, benar. Wong dia nggak bisa. Contohnya kita makan telo, kita makan lah, tapi dia nggak makan telo Tidak ya mau nggak bisa. dengar. Jadi ya dia punya ketenangan dalam hidup, punya keyakinan. Menghadapi takdir ini sudah nggak ada keraguan dengan keyakinan. Sadar dan yakin kepada penciptanya. Jadi nggak ada keraguan. Nggak ada was-was sedikit. Berarti ciri-cirinya orang sadar itu. Iya, sadar dengan penciptanya. Dan melakukan takdir-takdir ini sudah lapang dada. Nggak Yang ada saya tahu itu ciri-cirinya orangnya itu kalau orang Jawa bilang itu gak kerumunan, gak kagetan itu, gak gampang heran, gak gampang terkejut, begitu apa? Berarti orang yang tenang Tenang hidupnya itu. Yang dekat sama Tuhan itu begitu biasanya. Iya, kalau ada apa-apa itu nggak wah itu enggak. Karena di dalam situ semua juga yang ngasih itu loh ya Allah. Kenapa kita wah. Kadang ada apa itu sok kagum. Kita tahu aja. Itu loh yang bikin loh Allah. ada lagi Mas Gustin. Kalau sakit itu pemberian atau dibikin sendiri, Mas Gustin? Semua ya pemberian sakit atau dibikin sendiri. Bukannya bikinan sendiri tuh. Kalau Hah? sakit itu. Sakit apa? Ya misalnya sakit semuanya sakit itu. Sakit hati. Ya sakit hati. Sakit hati lah itu masih kadang di situ dia masih di perasaan. Karena Ya, aku sudah. ya masih di perasaannya. Contoh cinta sama siapa itu ya. Kan itu yang main perasaan terus itu. Nanti sakit perasaannya. Tapi bukan pemberian sang pencipta. Ya pemberian fasilitas kok. Pemberian. Pemberian tapi kan kamu berhenti di situ, dirasa situ. Ya kamu sakit terus. Wong pemberian. Kan fasilitas ya, kamu punya pikiran, terus kamu buat mikir apa gitu sampai kamu ngeluh. Lah padahal itu loh cuma fasilitas untuk memikir. Fasilitas. Fasilitas. Lah kamu berhenti di fasilitas itu ya kamu ngeluh. Kamu nggak meneruskan ini hanya fasilitas saja kok.
berhenti di perasaan. Contoh cinta sama laki sama perempuan. Di situ terus akhirnya pusing. Loh, itu lo cuma fasilitas. Kalau sudah tahu tapi kan biasanya berhenti di situ lama. Kenapa berhenti di situ fasilitas? Ya pakai aja, dipakai, dipakai tapi jangan berhenti di situ. Nanti sakit itu, nggak ada untungnya. Kenapa? Uang itu juga pemberian. Jadi kita bisa biar tambah yakin. Oh, ini perasaan, ini pikiran. Kita kan sudah tahu ini perasaan, ini pikiran. Sudah bisa membedakan. Padahal itu semua bukan tujuan. Kita harus tahu tujuan. Tujuan kita apa di dunia. Ya memang itu pemberian fasilitas itu ya lengkap manusia. Masa manusia nggak diberi perasaan dan pikiran. Terus di mana? Masalah sakit tadi Mas Bidi memang benar itu pemberian. Mm-mm. Masalah sakit tadi yang ditanyakan saudara kita tadi loh. Ya Tapi karena berhenti di situ kalau perasaan. Nah, ini pengetahuannya kalau untuk internal diri kita sendiri kan disebutkan juga dalam Al-Qur'an itu bahwa ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydiyahum. Itu kan, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Itu kan buat kita bisa introspeksi gitu loh. Ya itu tadi. Qurannya kan seperti itu juga. Untuk dialog internal maksudnya antara. Iya. Kalau kamu rela enggak sakit. Tambahin Kang Bidin. Monggo. Nggih sampean nambahi. Itu kalau pemberian nggak ada segala sesuatu pun tanpa izin dan kehendak Tuhan kan itu Iya, poinnya. Asobah ubah itu kan segala sesuatu itu asobah. Pemberian ya semuanya dari Tuhan. Nah, kita hanya menerima segala kehendak Tuhan yang seperti itu, ke segala keseluruhan yang memang pemberian Tuhan. Sehingga kalimatnya kan waqalu inanillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan. Nah, itu kan akhirnya kita bisa memilih. Itu yang dimaksud Kang Bidin, jangan menetap di situ karena memang pilihannya udah ada, dikembalikan kepada Tuhan karena tahu itu berasal dari Tuhan. Jadi manusia pada asal kejadiannya memang tidak menjadikan apa-apa, termasuk sakitnya, termasuk sehatnya, termasuk urusan apalah, segalanya itu tetap jenenge namanya pemberian, asoba, segala sesuatunya pemberian. Nah, kalau tadi itu didasari oleh dari tanganmu sendiri, karena ini persoalan ketika pemberian itu kamu mempergunakannya dengan cara apa, maksudnya begitu. Dikembalikan ke Tuhan karena tahu asalnya dari Tuhan. Kalau nggak dikembalikan ke Tuhan, ini gambarannya ya salah pilih-pilihan. Iya. Sehingga dikatakan dari tanganmu sendiri. Iya ndek glathik yang baca tangane dhewe lara. Iya toh? Iya. Kan Iya. ngono wae. Nggih. Makanya jujur ikhlas percaya sama Tuhan itu kan kejelasan pengetahuan kita dalam mempercayai siapa yang kita percayai. Wilayah jujur itu kan wilayah yang sangat terbuka kita terhadap diri kita. Tahu keadaan kita ya jujur itu. Nah, setelah tahu kita di posisi seperti apa dalam mempercayai atau beriman kepada yang menciptakan kita itu, masih ada nggak ilah-ilah yang lain kan itu di posisi jujur. Iya. Nah, ketetapannya setelah tahu itu kan masuk ke periode ikhlas. Ikhlas itu kan sinonim atau lawan daripada kesirikan. Mukhlisin lawannya ya musyrik. Jadi waktu ikhlas itu posisi memang sudah tidak ada ilah-ilah yang lain sehingga muncul sebuah ketetapan hanya menempati daripada kepercayaan kita kepada yang menciptakan kita karena ikhlas. Nah, di situ muncul rela longgar untuk menerima segala hal yang memang
menjadi jalan Tuhan bagi kita. Lahir sebuah ketetapan-ketetapan untuk selalu loyal, untuk selalu jujur, untuk selalu berada di jalannya, untuk tidak ada ilah-ilah yang lain selain dia, al-ilah itu. Nah, janji seperti itu akhirnya menjadikan gerak hati kita untuk melakukan keseluruhan yang tadinya sudah kita semua lakukan perjalanan itu. Sehingga inama akmalu biniyat. Si amal itu bergantung sama niatnya. Itu maksudnya semua terseret, tergerak, hatinya tergerak. Ya, yang mampu menggerakkan kan hatinya, mergo wis eneng ketetapan di dalamnya, sudah memiliki janji-janji keseluruhannya kan, untuk menyerahkan hidup dan matinya, ibadahnya dan segalanya hanya untuk li'ilahi kalimatillah. Nah, janji seperti itu jadi niat suci untuk kedepannya. Maka orang yang mendekat kepada Tuhannya, ya sangat tahu tentang perkara itu. Sehingga dia juga mampu mendekatkan orang lain kepada Tuhan. Di ciri-ciri orang yang sudah dekat sama Tuhan, ya mampu mendekatkan orang lain kepada Tuhannya, kepada penciptanya. Ciri-cirinya seperti itu. Karena orang itu yang memang sudah mengetahui kedekatan dirinya kepada Tuhannya, nah itu dibuktikan lewat gerak hatinya yang kita sebut niat itu. Nah, perilakunya ya tentunya manfaat. Perilaku yang manfaat itu yang melahirkan ridho. Jadi tadi kalau ikhlas, rela, ridho, metune nang kono. Ridho kan soal bahasa gampangnya menyetujui, Allahnya ridho, menyetujui apa yang lahir dan batinmu lakukan. Allah telah ridho, Allah meridhoimu, Allah menyetujuimu, Allah menyertaimu, membersamaimu, ya karena memang ada nilai di dalam kehidupan kita. Itu nempatin ikhlas, rela, ridho kan seperti itu. Nah, ikhlas itu kan wama umiru di sana perintah apa? Mukhlisin lahuddin. Orang-orang yang ikhlas itu emang udah terlepas dari kesirikan. Sudah nggak ada ilah-ilah yang lain menempati posisi di Baitullahnya itu, berjanji hanya sang pencipta yang dijadikan Tuhannya. Kalau Qur'annya kan yang wanusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu kan alastu birabbikum qalu bala sahid, menyaksikan tentang siapa yang memang bisa merawat memelihara kita. Nah, pengetahuan terang seperti itu akhirnya kita bisa menggerakkan hati kita, digerakkan oleh Allah untuk bergerak selalu beriman, bersandar bergantung. Bersandar bergantungnya itu kita rela longgar karena tahu bahwa ada yang memelihara dan melindungi kita, sehingga jadi rela dadae longgar. Wis eneng sing ngurusi, wis eneng melihara, wis eneng yang memberikan segala halnya. Dan niat kita itu akhirnya menjadi kelakuan. Baru di situ ridhonya Tuhan menyetujui lahir dan batin kita. Karena kita telah ridho sebagai yang diciptakan olehnya. Kita serahkan keseluruhan diri kita itu, lahir dan batin kita, kesadaran kita, selaku makhluk dan sebagainya itu kita ridho. Nah, kemudian akhirnya niat itu menjadikan amalan, jadikan perbuatan. Itulah rangkaian dari amanu wa amilu soleh. Jadi nanti ciri-cirinya orang yang dekat atau orang yang beriman ya beramal soleh. Niatnya wis jadi kelakuan. Nah, di situ ridhonya Allah membersamai orang itu. Karena Allah telah menyetujui. Mergo wis eneng nilainya. Sudah ada poinnya. Jadi seperti itu keselamatan dan kebersamaan kita sama Tuhannya itu
satu mata rantai yang nggak bisa putus. Ikatannya itu dari ujung, tengah, awal semuanya nggak boleh ada yang putus. Putus satu cacat. Semuanya itu terikat satu sama lainnya. Ya, gambarannya, tambahannya seperti itu. Itu Lur. Itu Lanjut. yang Oke. Oke. Nah, dari Oke. keterangan Pak Cep ini, saya ambil poinnya aja ya. Saya setuju banget Iya. itu. Dari ciri-ciri orang yang dekat sama Tuhan, sama Allah itu, Hanya. bukti nyatanya itu loh ya, dari sekian ciri-ciri itu, yaitu tadi yang paling presisi itu, orang dekat dengan Tuhan itu, dia juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mendekatkan orang lain ke Tuhannya. Jadi kalau dia dekat, bisa mendekatkan. Kalau dia terang, dia juga bisa menerangi. Kalau jelas pun bisa menjelaskan. Nah, itu baru nyata. Kalau ngomong terang tapi dia tidak bisa menerangkan, itu masih dipertanyakan. Ngaku dekat tapi belum bisa mendekatkan orang lain. Seperti itu Allah memberikan sistemnya itu. Iya. Jadi Iya. ada kesinambungan gitu loh. Ada bukti nyatanya kalau memang dekat, ya dia bisa mendekatkan orang lain. Contohnya siapa ya? Imam kita. Beliau itu dekat dengan Tuhan. Memang Buktinya mata rantai yang nggak bisa putus, Mas Budi. Mata Iya, rantai yang betul. nggak bisa putus. Iya. Makanya saya katakan presisi itu tadi contoh yang kita sampaikan tadi. Itu aja sih loh. Kehadirannya seperti yang dibilang anak soleh itu, Pak. Nopo? Yang dibilang anak soleh. Yang dibilang anak soleh apa maksudnya Ya, gitu? katanya kan orang yang dekat itu yang dibilang anak soleh. Ya betul itu. Ya pokoknya ciri-cirinya itu orang yang dekat sama Tuhannya, mereka itu kan akeh faktor sing bisa diciri-ciriin gitu kan. Tinggal bagaimana kejelasan hati kita dulu sama Tuhan kita. Seperti misalnya gini, ada ayat misalnya, misalnya contoh. Tatma'innal qulub illa bidzikrillah. Mereka itu hanya dengan ingat sama Allah tenang. Itu dekat sama Allah tenang. Misalnya ngoten. Itu bisa dipakaikan ciri-ciri. Kemudian ciri-ciri ngoten kan. Ciri-ciri itu kan sebuah keadaan yang belum tentu jadi. Namanya ciri-ciri. Baru tanda-tanda gitu, Nah, makanya kenapa mata rantai itu nggak boleh putus? Sebab diawali sama kejujuran, sama peristiwa niat awalnya. Kan niat awalnya itu kan suci, niat suci nggak bawa hadas sama najis itu kan awal-awalnya. Nggak punya pamrih, terus nggak ada najis, nggak ada kesirikan. Kemudian turunnya mendekat itu kan menyerahkan diri, mengakui sebagai makhluk. Itu kan proses demi proses. Jadi kalau langsung ditaruh di ujung tanpa melalui proses yang awal, itu tetap cacat. Nah di ujung tanpa melalui setengah langsung ke atas, itu juga cacat. Jadi memang keseluruhannya itu, keseluruhannya itu kalau nek Qur'ane bahasanya kan apa khulu fisil mikafah. Jadi di jalan keselamatan itu kafah, menyeluruh total. Nah total kafah itu kan berarti terang dan jelas. Kesemuaannya. Makanya akhirnya tersambung wa amanu wa amilu soleh. Nggak ada orang iman tanpa amal. Yang disebut amal soleh ya mergo iman. Nah, kan nggak putus jadinya. Lo kamu amal tanpa iman, ya tetap nggak laku. Karena nyembahnya salah. Lo kamu iman tanpa amal, lo mana buktinya? Itu bangke atau orang mati. Ya kurang lebih begitulah. Nanti diperbanyak aja ciri-cirinya. Sing enak ya Jawa ae, ana sing saleh karo Gusti Allah kabeh wis. Lah itu saleh ngono wis. Iku disingkat iku ngono kuwi. Wong Jawa. Dadi wis saleh kabeh karo Gusti Allah. Iku sing singkat ngono kuwi. Bener ricine ya akeh mulai ke awal neh. Kan ngoten ilmune. Ya, Pak Cipta.
Nggih, Ya, leres. Nah, tadi yang diskusinya. Itu kok kenapa yang di dalam itu yang seharusnya tetap, itu kok malah jadi dinamis? Keadaan dalam itu harusnya statis. Keadaan dalam itu harusnya tidak mengalami perubahan. Yang dinamis itu peristiwa di luar. Nah, kenapa masih suka ada kondisi-kondisi di dalam itu nggak statis, nggak jejak, nggak tetap. Statis itu tetap, bukan pasif, tapi konsisten, tetap dalam kondisi awalnya atau kayak seperti itu. Tapi kok masih kadang-kadang itu di dalam itu nggak statis, masih suka dinamis. Nah, diskusinya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Makanya tadi kan ada bahasa kadang-kadang sempit, kadang-kadang ngerasokno, lo masih tinggal nang kono, lo kok bisa begitu, kenapa? Padahal posisinya harusnya tetap. terus kadang penilaian soleh pun kadang cuma orang saja. Kelihatannya sering ke masjid, itu anak soleh. Lalu kan luarnya. Itu kan cuma luarnya. Padahal soleh itu yang tahu sebenarnya ya kita sama Allah. Atau sama jamaah-jamaah itu. Kalau di luar dari lihat luarnya, ya yang sering ke masjid 5 waktu itu. Kan begitu. Anak yang soleh kan begitu. Padahal, Iki lah, loh, nganggo soleh kan eki, begitu. ya tahu. Padahal aslinya ya yang tahu ya dianya sama penciptanya. Dan Diri sendiri. sama orang-orang yang di situ, yang setingkat situ, atau sama saudara-saudara itu tahu. Kalau cuma dilihat dari luarnya ya hatinya dia sudah iman betul apa belum? Apa cuma Ya, luarnya saja? dirinya sendiri yang mengetahui keadaan dirinya. Iya. Nah, itu pentingnya waktu itu peristiwa anugerah Tuhan menghadirkan kerasulan, pembimbing. Karena manusia itu mengira keimanannya waktu itu rapi. Padahal masih bisa beriman kepada hal yang lain yang bukan kepada penciptanya. Seringkali dengan pengetahuan yang terang akhirnya kita mampu Melihat. menyingkirkan segala ilah-ilah yang lain itu. Oh, ternyata kemampuan itu termasuk sesuatu yang tidak boleh disandarkan. Pengetahuan tidak boleh disandarkan. Berbeda segala aktivitas pikiran dan perasaan dengan yang kita percaya. Nah, itu anugerah turunnya kerasulan di tengah-tengah. Disandarkan benar. Salah, bukan disandarkan tapi disandari. Bukan disandarkan tapi nggak boleh disandari. Ya, disandari itu kan awal-awalnya kan dirapikan seperti itu, dibersihkan noda-noda kesirikan sama pembimbing kita. Itu kan anugerah. Manusia itu tanpa pembimbing atau kerasulan atau pengetahuan basiro wa nadiro yang seperti itu kemungkinan cacatnya ya terus. Nah, kejelasan-kejelasan pengetahuan itu akhirnya melahirkan dulur-dulur saiki wis terang, kemudian yakin bahwa satu-satunya yang mampu merawat, melindungi, sang penguasa, sang pemelihara alam semesta yang menciptakan kita ini. Tersingkirkanlah itu noda-noda kesirikan. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Posisinya seperti itu. Akhirnya gerak hatinya melakukan aktivitas jihad suci. Sungguh-sungguh tenanan, Allahnya menyetujui, meridhoi. Iya, karena kita ditemukan jadi kita bisa tahu. Seandainya kita nggak ditemukan loh, aku dulu jadi anak soleh. Luarnya jadi anak soleh saya kalau dilihat. Tapi nggak tahu dalamnya. Ya Allah. Iya, Kan begitu. Iya, kan karena ciri-ciri saja, pakai peci kayak kulo gitu. Yang ditanyakan kan ya cuma ciri-cirinya itu. Kalau saya ini dulu dijadikan anak soleh, tapi kalau sudah tahu sekarang, ya Allah itu tak soleh. Baru sadar.
Ya iki kita perjalanan dalam Lah iya makanya itu. Jalanan dalam itu kalau nggak lewat jujur lebih cara wocone. Pak Cip, dilanjutkan diskusinya tadi tentang keimanan di dalam yang masih dinamis, belum statis tadi. Ayo, piye? Kenapa hal itu terjadi? Ya, aku juga ini nanti nyambung-nyambung sama siapa lah. Izin ini Pak Monggo. Cip ya, yang saya tahu ini Pak Cip. Nggih. Kalau dikatakan sempurna keimanan itu di situ imamnya atau rasulnya. Nah, kita jamaah ini ya mending masih banyak ingatnya lah daripada lupanya. Seperti itu. Tapi kan kita tetap terselamatkan karena itu tadi wa'tasamu bihablillahnya itu tadi loh, tetap berjamaahnya itu tadi. Nggak bisa. Apa seperti itu kira-kira, Pak Cip? Ya, Ya itu iya toh. itu namanya dalil sekarat PDW meskipun benar. Ya memang kenyataannya kita masih belajar sehingga terampuni. Kenyataannya memang seperti itu. Ya. Karena belajarnya kita jelas ada yang mengajarkan itu yang bertanggung jawab. Tetapi kan perjalanan kita nggak sampai di situ. Perjalanan kita kan ini kan setiap diri harus memastikan keselamatannya, harus mampu menggambarkan takdir hidupnya. Kan gitu. Ini sepengetahuan saya yang juga diberitahu. Ternyata itu karena masih ada bekas-bekas pengalaman. Masih ada bekas-bekas yang jadi andalan ketika waktu itu. Jadi masih ada bekas-bekas yang seperti itu. Sehingga kerap kali masih menempel bekas itu tersusupi kepercayaan kita terhadap pengalaman, pengetahuan, dan kejadian peristiwa masa lalu kita itu. Nah inilah fungsinya mengimani seluruh organ tubuh. Agar seluruh jiwa dan raga kita itu terimani. Biar kokoh. Nah, itu kan proses perjalanannya kenapa akhirnya sampai diminta dilapangkan dadanya naik ke atas. Kemudian pada saat membuka mata itu secara perlahan. Ben iman keseluruhan jasad kita sama rohani kita. Karena kita bergerak itu rohani dan jasmani. Ternyata secara ilmiah seperti itu atau pemberitahuan yang diberitahu oleh saya seperti itu. Masih ada bekas-bekas pengalaman pengetahuan yang menempel sehingga kerap kali itu masih bisa menyusup di dalam faktor kepercayaan kita. Oh, kalau nggak punya uang sekian kayaknya berat. Kan pengalaman. Oh, kalau pengetahuan saya dulu begini kan pengalaman. Nah, itu lama-lama ya bersih. Nah, itu ditetapkan terus oleh imam kita, ditetapkan benuto imane. Ditetapkan kembali, akhirnya lambat laun kokoh lahir dan batin kita. Di dalamnya kokoh. Wis ora bergeming. Itu Mas Budi. Ya, Pak, kayaknya sih kurang jelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, enggak. Ya, saya cuma menambahi sedikit aja dari diskusi Kata ya tadi. oleh. Nggak soalnya karo ngono ngantuk-ngantuk. Jadi tentang masalah keikhlasan tadi, ikhlas sebenarnya kan tulus dikerjakan tulus dan pamrih. Dan disitulah yang diutarakan apa yang diutarakan dari Pak Cipto Diodarkan itu sudah runtut dan runtutnya di situ. Kenapa kita kok nggak bisa kadang ini kadang apa turun kadang naik seperti yang kemarin? Karena ikhlas itu bukan hanya tulus pamrih saja, tapi totalitas. Ikhlas itu totalitas. Jadi kita mengerjakan itu nggak totalitas, nggak habis-habisan untuk mengerjakan. Itu loh amal soleh. Amal yang dikerjakan dengan totalitas. Kalau kita amal kita ke Allah ya totalitas ke Allah. Hanya itu namanya. Makasih. Ya Iya. makanya kalau ikhlas itu kan murni, nggak ada bau, nggak ada warna kan, nggak ada suara.
asli murni total. Memang makanya di sana itu kan nek nganggo kutipan ayatnya kan liko, di sana liko Allah itu kalimatnya latus riku bila karena ada mukhlis. Posisinya sudah memang total hanya ke Tuhan. Itu posisi berada di kebersamaan dengan Tuhannya seperti itu. Wis ora eneng kemusyrikane. Jadi cara untuk tetap kokohnya ya benar seperti itu. Ditetapkan kembali. Kalau nggak ada yang menetapkan, nggak ada pembimbing, nggak ada imamnya, wis angel. Karena kan Rasul itu juga membersihkan. Kedatangan Rasul itu juga membersihkan. Saya lupa itu bunyi tulisannya. Ya seperti itu. Iya. Cuma kalau kita malas, kita ingat ketetapan kita dan janji kita, di situ kita semangat lagi. Jadi kalau kita lagi malas itu ya, aku punya ketetapan dengan Allah dan janji kepada Allah. Di situ kita semangat lagi. Itu yang kita alami ya. Jadi kita itu kalau mau malas ya, langsung kita ingat, oh aku punya janji dengan Allah. Terus kita langsung semangat lagi. Ya kita kan beda-beda. Kalau kita spirit penjagaannya itu ya seduluran iki. enggak. Malah kalau Denger kita Kang Bidin suara ya aku ya kan ngoten. Malah kalau aku lagi malas itu aku ingat punya ketetapan dengan pencipta kita dan kita punya janji. Nah itu kita bangkit lagi, semangat lagi kan begitu. Jadi kita nggak bisa malas. Kalau mau malas, ingat ketetapan kita yang sudah kita berikan dan kita punya janji. Kita semangat lagi di situ, pasti bangkit lagi kan gitu. Karena punya janji. Cocok. Jadi itu saudaraku. Jim. Tadi dikatakan ada berubah-ubah naik turun tadi kan Pak Cep. Saya ingat kalau sempurna Allah menakdirkan. Jadi kalau namanya orang iman itu salah enggak apa-apa kan? Karena di situ salahnya itu kembali dibuat modal untuk semakin dekatnya ke Tuhannya. Karena di niat terakhir yang jujurnya itu kan jujur untuk mendekat, berserah diri kepada Tuhan secara totalitas sampai mati kan seperti itu. Iya. Nah kan dalam pemeliharaan Tuhan itu kadang kita dikasih lupa. Lah lupanya itu kita buat mendekat pada Tuhan kita. Nggak ada yang salah di situ, itu sempurna Tuhan menciptakan. Itu kalau orang beriman kan nah, itu kan sempurnanya karena proses. Iya. Sempurnanya karena proses. Kan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan kamu berakhir nyawamu mati bukan dalam kondisi muslim. Itu kan karena proses. Proses demi proses itu kan buat kesempurnaan. Kalau Allah ya takdirnya pasti sempurna. Pasti sempurna, pasti presisi, pasti sesuai. Kalau Allah. Karena Allah yang menetapkan dan menakdirkan ya pasti sempurna. Nah kita ini sempurnanya karena terproses. Terproses. Bahasanya tadi itu imam kita bilang kan, saya aja dibuat oleh proses alam. Bukan Tuhan yang menciptakan, proses alam. Secara alamiah terjadinya kaulil amrian, terjadinya kemursitan itu oleh alam, oleh sistem, oleh para malaikat. Itu kan proses, akhirnya sempurna. Nah kalau Tuhan yo pasti sempurna, takdir yo pasti sempurna, ketetapannya yo pasti sempurna. Nah kesempurnaan kita lewat proses. Maka terampuni kesalahan kita ya karena proses. Proses belajar, ada yang mengajarkan, ya tinggal ngomong sama Tuhannya, kasih alasan. Itu Kang Budi. Kan bisa membedakan gitu kan, kesempurnaan takdir Tuhan sama proses kesempurnaan makhluknya. Iya. Itu tadi yang terakhir yang ke-6 ya, lihat untuk mendekat itu tadi loh, berserah diri totalitas pada Allah dan dipelihara sampai mati itu kan kita ini di posisi aman gitu loh Pak Cip.
Oh iya. Ya kalau saat itu mati ya aman. Nah iya, orang niatnya gitu kan, kita tidak bisa tanpa pencipta kita. Mau berbuat baik pun tidak bisa, berbuat ke Allah juga yang sholat pun Allah yang menyolatkan. Jadi kan mau gimana? Mau di situ itu tidak ada yang salah kan, seperti itu, Pak. Karena orang tahu baik itu tahu buruknya dulu kan. Nah, seperti kembali terus naik ketika semuanya ketika semuanya dikembalikan ke Tuhan pasti nggak ada salah. Itu pasti nggak ada salah. Kan wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada salah. Nggih, leres. Clear tidak ya? Udah clear. Balik omongan ya. Ya kembali terus mendekat apa enggak? Kalau enggak mendekat ya enggak selamat, cuma kembali saja. Ya itu tadi modalnya buat kembali untuk mendekat. Tahu jauhnya, kembali harus mendekat. Sing penting tahu itu dari Tuhan kemudian mendekat. Sing penting sadar bahwa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa, hanya Tuhan kan selamat lagi. Ini yang tadi yang saya maksud adalah memisahkan antara kesempurnaan takdir Tuhan sama kesempurnaan proses kita untuk sempurna. Ya. Nah itu bisa dibedakan kan gitu maksudnya. Yang penting jujurnya tadi loh, jujurnya itu sudah dijadikan. Kalau itu kan kacang hijau doang. Kalau Pak Budi, kalau Pak Budi udah selamat. Budi selamat ya. Mas Budi, iya, Mas Budi udah selamat. Diselamat ini, bukan selamat. Kalau kita sudah sadar itu dari kecil sampai sekarang itu sebenarnya hidup nggak ada yang sia-sia. Kita sudah benar-benar mengakui asli pemberian Allah yang terbaik. Jadi di situ kita bisa mendekat. Jadi kita mengakui dari kecil sampai tua ini yang sudah tua itu nggak ada yang sia-sia. Jadi untuk modal mendekat ya itu juga. Wes cukup apa durung lor? Wes cukup ya? Saya belum masuk nih. Ya, cukup. Sudah jam 11, besok yang mau aktivitas lagi. Tutup ya. Ya udah. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula serahane ten. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo dulur-dulur, ada akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saudaraku beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua.